Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatin, saya dari kelas A28. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang pertama, definisi hadis itu sendiri. Ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam khususnya. Sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis ialah berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Fase historis, sejarah dan penulisan hadis ada 4 masa. Masa pertama yaitu masa Rasulullah SAW, yang kedua masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, dan yang keempat abad ketiga Hijriah. Ilmu hadis ada 2. Yang pertama ilmu hadis riwayah dan yang kedua ilmu hadis dirayah. Pengertian ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat Nabi SAW serta periwayatannya, pencatatannya dan penelitian lafal-lafalnya. Ilmu hadis dirayah yaitu pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis dan syarat-syaratnya. Juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Para tokoh dan hasil kajiannya. Yang pertama dari Madinah ada Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri tahun 51 sampai 124 Hijriah. Ada Ibnu Ishaq tahun 151 Hijriah dan yang terakhir Malik bin Anas tahun 93 sampai 179 Hijriah. Dari Mekah ada Ibnu Juraid tahun 80 sampai 150 Hijriah. Dari Basrah ada Hamad ibnu Salamah 176 Hijriah dan yang terakhir dari Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri tahun 161 Hijriah. Muhaddis besar abad ketiga Hijriah. Yang pertama Imam Bukhari tahun 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim tahun 204 sampai 264 Hijriah. Yang ketiga Imam Abu Dawud tahun 202 sampai 275 Hijriah. Yang keempat Imam Tirmidzi tahun 209 sampai 279 Hijriah. Yang kelima Imam Nasai pada tahun 215 sampai 303 Hijriah. Dan yang keenam Imam Ibnu Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. Karya tulis kitab-kitab hadis. Yang pertama Muwatta karya Imam Malik, yang kedua Musannaf karya Abdul Ar-Razzaq, yang ketiga Musnad karya Ahmad, dan yang keempat Kutub al-Sittah. Sejarah hadis prakodifikasi. Yang pertama hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode ini disebut Asyar al-Wahyi wat Taqwin. Yang kedua perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut Asyar at-Tasbut wal Iqlal mir riwayah. Yang ketiga perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin.
Periode ini disebut at-tasbut wal iqlal mir riwayah. Yang keempat, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut asyar intishar ar-riwayah hilal amsar. 4 unsur dalam periwayatan hadis. Yang pertama, sanad. Sanad yaitu tempat bersandar atau urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Yang kedua, matan, yaitu tanah yang keras dan naik ke atas, perkataan terakhir dari sanad. Yang ketiga, rawi, yaitu orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Sedangkan yang keempat yaitu mukharij, yaitu orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama, hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau sifat akhlak dan fisik. Yang kedua, as-sunnah, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Yang ketiga, khobar. Khobar yaitu hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah selain dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, atsar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Cabang ilmu hadis ada 10. Yang pertama, ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang hal ihwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'at tabi'in. Yang kedua, ilmu jahar wa ta'dil, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Yang ketiga, ilmu fanil mubhamat, yaitu ilmu yang mengetahui nama orang yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Yang keempat, ilmu ilal hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Yang kelima, ilmu gharibul hadis, yaitu ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Cabang ilmu hadis yang keenam yaitu ilmu nasih wal mansuh, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin saling bisa dikompromikan. Yang ketujuh, ilmu talfiq al-hadis, yaitu ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. Yang kedelapan, ilmu tasyif wa tahrif, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Yang kesembilan, ilmu asbabul wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Yang kesepuluh, ilmu mustalah ahli hadis, ilmu yang menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.